Menjaga
sekaligus laporan dari Ketua Panitia Bapak Dr. Kandidat Rudi Haryono SSMPD. Saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua sangat mulia, dan seandainya kita berkesempatan untuk bisa ingin mendalam ini, saya kira juga ada kesempatan yang lain untuk di mana yang karena ya. Saya kan jangan bersinggung walaupun dan ini kondisinya memang bukan hanya sekedar angka, tapi gambaran dari pertama IPM itu gambaran kesejahteraan secara umum. Jadi sejahtera itu bagi sekalian, ya, tadi mengingatkan saya, lain lubang limuk buah lobak pada kerbau. Kesejahteraan bukan lubang limuk buah lobak pada kerbau. Kesejahteraan itu diukur setidak-tidaknya global Geofarm ya, internasional lah, lagi tahap untuk mencapai. Tapi saya pikir gini, kita lihat dulu lah kondisi existing kita seperti apa sih gitu. Jangan-jangan kita pun belum tahu kita tuh Geofarm itu apa, mana posisinya, apa sih dampaknya buat kita, kan yang penting ya. Yang paling penting juga ini adalah bagaimana potensi besar Geofarm ini bisa mengerek lah kondisi IPM khususnya Nanggung ya. Karena memang pusatnya di Nanggung yang memang secara hitungan dari 5 tahun terakhir masih di bawah rata-rata Kabupaten Bogor. Jadi harapannya itu ada Geofarm itu bisa meningkatkan IPM Nanggung sekitarnya, dan tentu Pak ISMI kan ya, Pak ISMI, Bapak Ibu sekalian, Berporda untuk Korsat bisa membantu ya, membantu semua pihak, membantu pemerintah daerah, membantu semuanya, sehingga IPM, karena IPM itu cerminan dari kesehatan, pendidikan, dan daya beli ini. Kalau IPM bagus, ya tentu yang dilakukan bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat wilayah yang kecamatan. Sebenarnya kalau kita lihat dari ini silakan untuk tingkat kecamatan Nanggung. Kalau kita bicara Geopark Bogor, jadi forumnya harus lebih luas lagi. Kita harus ada di forum kabupaten. Apa mungkin ISMI Nanggung bisa intervensi untuk kita jauh lagi? Kalau kita bicara Geopark Bogor, maka kita akan bicara lintas kecamatan, bukan Nanggung. Bukan saya pesimis kita untuk sosialisasi tentang Geopark Bogor. Saya punya pengalaman dari teman-teman saya komunis dan sebagainya. Pak, saya ke sana melihat Geopark Bogor. Saya bingung Pak, dibawa kemana? Karena Antam itu masih produksi kawasan strategis yang tidak bisa untuk orang. Karena ini adalah pemikiran mereka bahwa Geopark Bogor adalah pasti ke Antam. Sedangkan Geopark Bogor itu adalah kabupaten sebutnya, Nanggungnya yang sebagian kecil. Makanya kalau sini tadi saya bawa curug lopek ke Buah Lalai waktu ini dari Malang ya? Iya, dari Malang atau ke Malasari. Ya saya bilang tadi potensi menjadi desa 1 juta curug karena banyak curug di Malasari, termasuk curug Bidung dan kali Cikadiki. Jadi mungkin maaf bukan jadi mungkin terlalu dini kalau kita bicara masalah Geopark Bogor itu bicara Nanggung. Jadi kita bicara Geopark itu bicara kabupaten. Saya sering bingung kalau ada teman-teman saya mau Nanggung, hubungan apa hal di sana. Saya pengen Geopark, jangan ke orang tua saya jadi ke manajemen Nanggung izinnya harus 2-3 hari kita perlu dikawal karena masih belum. Insya Allah ke depan menjadi kita planning.
Jadi saya harapkan di sini tradisi terutama di Kecamatan Agung kita batasi dulu sebetulnya, di mana ISBI bisa memberi warna pada saat perencanaan, pelaksanaan dan juga sosialisasinya. Kita ada musrembang des untuk perencanaan pembangunan. ISBI ikut berperan di sana. Berarti musrembang kecamatan, termasuk Pongpor juga punya rencana sendiri apa namanya musrembang dalam rangka untuk pendistribusi CSR-nya. Itu kita bisa berperan di sana untuk perencanaannya. Kita kawal bagaimana kalau kita menjadi wisata Nanguri, wisata yang islami, dari sisi manajemennya, dari pengelolaan dan sebagainya, itu mungkin harapannya peran ISBI ada di sana. Karena nggak mungkin ISBI merencanakan infrastruktur dan sebagainya, ada bidangnya, ada kepala desa, ada UPT terkait, tapi tidak memberikan masukan yang kan Indonesia adalah dalam kecenderungan ke ketiga di masa depan, keislaman, keindonesiaan. Mungkin kalau banyak peningkatan sumber daya manusianya dari sudut pandang Islam. Seperti itu sekali lagi banyak potensi wisata untuk di Nanggung ini yang perlu kita perhatikan supaya walaupun Nanggung sebalik menjadi bagian kecil dari Geopark Pongpor, walaupun namanya Pongpor dari Nanggung, mudah-mudahan kita bisa yang justru yang dominan nantinya dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor ini. Salah satunya Malasari yang potensinya besar, hanya mungkin perlu jalannya, infrastrukturnya, dan lain-lainnya, termasuk pembangunan kesehatan. Benar, kita alhamdulillah sekarang Nanggung sudah punya perguruan tinggi, walaupun tahun baru dibuka ya, ada Institut Agama Islam di Parahamucan. Ya, kalau saya pikir, mudah-mudahan bisa dikurangi perguruan tinggi. Juga bagaimana ISBI bisa berperan meningkatkan wisata, karena di Nanggung ini dari luas yang tadi sudah disampaikan 133 sampai 150 hektar, kita baru hanya 2 puskesmas yang representatif. Satu pun ada satu yang masih kurang ini. Kemarin para anggota dewan sudah mengusulkan untuk relokasi puskesmas Curug itu karena sudah tidak layak lagi. Ini perlu dukungan, termasuk peningkatan jalan dari Panyongan sampai ke Malasari, kalau bisa lebih peningkatan ini. Ini yang belum bisa kita perjuangkan. Jadi itu mungkin dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan bukan kita pesimis, tapi kita realitanya buat kita yang mencari masalah baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya kami tadi kan diharapkan suruh menginformasikan dari bank ini, Pak. Nggak bisa, gitu aja. Kami tidak diajak, Pak. Termasuk Pak Camat, Pak. Tidak diajak ngobrol dengan Geopark. Makanya kami sudah makan Geopark Bangkok, Pak. Geopark yang tahu papan namanya doang, pelangnya doang. Ya, Geopark jangan mengotomi kami. Yang penting sosialisasi ke Pak Camat dulu. Nih, Pak Camat, harapan sama buat Geopark, Pak. Desa wisata ya, yang bisa dikelola oleh kami setempat. Mengingat ini nggak ada lingkungan penanganan. Menurut saya, walaupun itu program nasional, tapi mungkin cek bahasa Jawa tidak ngomong, Pak. Pasang jangan saya misalkan dulu camat ada tidak bahasa dan tidak ada bahasa, Pak. Cuma dari dulu pasang jam, saya ngomong Geopark, tolong dijaga pasang jam ini nggak takut, nggak bisa masuk, Pak. Tolong nggak kepada direktur Geoparknya disampaikan ke Bapak, tolong ajak kami, terutama speaker, ada Bapak Kuasa, ada Pak Danram, ada Pak Camat, dan kalau itu bicara Geopark, walaupun kata Pak Camat, Pak Agus memang dengan tingkat nasional, walaupun tingkat nasional kan harus ada, jadi setempat dulu Pak ya, kalau nemu lah Pak, kayaknya, gitu kan, ini Pak Camat juga, ini pembohong publik menurut kami, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nah ini saya ini sudah ada berarti Sukajaya, cuma nggak segera di Nanggung. Juga ini senior, kalau saya
dulu akan Pak Sekcam. Banyak sekali memberikan ilmu pada saya. Saat jadi sekcam. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan terakhir daripada Ketua Orsak Nando. Ini kan sebuah manusia yang moderat, dari menengah ke atas ya, dari sisi pola pikir. Tapi kalau saja benar Pak, benar ya, tidak ada niat lain. Tapi kalau saja memaknai bahwa Geopark Kompor ini tadi disampaikan bahwa memang ini pembuahan bukit dan sebagainya, saya kira ini ada informasi yang tersumbat yang seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi yang dahsyat. Betul. Kenapa Geopark Kompor? Geopark kita tahu bahwa brand image itu penting Pak. Geopark Kompor ini kan kenapa sih mengambil nama Kompor? Kompor ini adalah sebuah wilayah yang kemudian terkenal di dunia bahkan. Sehingga ini seharusnya menjadi sebuah pintu masuk Pak. Saya tadi saat di awal menyampaikan bahwa Geopark Kompor ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aneka tambang, bedakan. Ini bukan kebijakan aneka tambang. Ini tadi disampaikan oleh akademisi tadi bahwa ini adalah sebuah peraturan presiden. Artinya ini kan sebuah pemikiran bagaimana memajukan sebuah wilayah, sebuah daerah dengan sektor wisatanya. Brandnya sudah dapat, yaitu Geopark Kompor. Geopark ini kan taman bumi Pak ya, yang itu tidak terfokus pada satu titik gitu. Di mana saja pemanfaatan, apalagi bicara kompornya itu sendiri, mungkin nanti pasca tambang bisa digunakan untuk bagaimana menjadi destinasi wisata. Jadi pemahaman kita harus betul-betul searah, atau kita harus minta dinas terkait untuk bagaimana sosialisasi lebih dasar tentang Geopark Kompor. Jadi bicara Geopark Kompor bukan hanya kampung Kompornya yang kecil itu Pak. Kalau kita tarik Kompor itu apa sih? Kompor itu sebuah wilayah. Ada kampung namanya kampung Kompor di Seruai yang saya tahu. Terlalu kecil. Justru Geopark Kompor ini menjadi sebuah brand. Bagaimana spot-spot wisata yang ada, apalagi sekarang desa yang punya kesempatan untuk maju karena diberikan sebuah kewenangan yang sangat jelas, misalkan membangun desa wisata dan sebagainya. Saya pikir desa wisata Malasari berada di Geopark Kompor, di wilayah Geopark Kompor. Ini sangat menarik ini. Ini sebuah daya tarik karena bicara wisata ini bicara bagaimana menarik orang gitu, ingin datang. Kenapa? Karena saya pelaku juga Pak. Saya dulu 2013-2018 jadi kepala desa, 1 tahun sebelum akhir masa jabatan saya mundur karena saya coba ikut Nah, saya membangun namanya desa wisata di sana. Karena saya pikir desa saya tidak ada potensi, tapi saya harus sulap bagaimana desa itu menjadi desa yang dikunjungi banyak orang. Karena pada saat orang datang pasti bawa uang Pak. Terus kemudian kita juga memasarkan produk pertanian. Itu tidak harus Cibunut dengan jalan jauh dari perusahaan, kosnya mahal. Tapi dengan orang datang kita menciptakan pasar. Jadi kembali pada tema awal apa sih Geopark Kompor gitu. Ini mungkin harus kita suarakan lagi Pak ya di seminar juga. Bagaimana ini disosialisasikan lebih dahsyat. Sehingga tidak lagi bahwa Geopark Kompor ini adalah program antam misalnya. Tidak Pak. Ini adalah program nasional untuk bagaimana peningkatan ekonomi dari sektor wisata. Dan wisata ini jadi sesuatu yang sangat strategis. Itu kalau saya ingin sedikit untuk Pak Ustaz ya, ingin tertarik untuk bagaimana mengklarifikasi. Kenapa? Karena DPRD kami membuat sebuah regulasi melalui peraturan daerah dari Pangkat rencana itu pengembangan pariwisata kabupaten. Harapannya untuk bagaimana seperti Geopark Kompor ini juga didukung. Ada sarana prasarana yang kemudian juga perlu dijawab dengan kebijakan anggaran daerah misalnya. Nah ini membuka peluang untuk anggaran tersebut bisa dieksekusi gitu. Harapannya kan ke sana gitu. Dan tidak lagi bisa Geopark Kompor hanya persoalan melihat antam Kompor saja gitu. Tapi ini beberapa wilayah ada 15 kecamatan yang ini brand manager dibangun menjadi sebuah Geopark dan namanya adalah kesatuannya dalam nama Kompor. Saya kira itu dulu yang harus menjadi pemikiran untuk bagaimana dijemput peluang ini menjadi sebuah kesempatan untuk bagaimana membangun destinasi yang mendatangkan orang dan kemudian menjadikan itu. Kenapa Bogor Barat bisa tertinggal dengan Bogor-Bogor yang lain? Karena indeks pembangunan masyarakatnya itu tidak secara menyeluruh, masif dan terstruktur. Sehingga ajaklah kami mahasiswa yang muda-muda untuk bagaimana kami membantu juga untuk
kaum tua mungkin untuk berkolaborasi, sama-sama bersinergi sehingga kami juga dapat berkontribusi di dalam hal seperti penyampaian di indeks manusia. Dan saya pun akan menunggu di Kecamatan Desinga. Kebetulan saya orang Desinga, salam kenal Haji Marid. Saya akan menunggu ISMI kehadiran di Desinga, dan kami pun siap untuk mengawal ISMI ke depan untuk bagaimana bisa berkontribusi di masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci,